بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi dalam pelajaran kita yang keempat. Mudah-mudahan anak-anak dari Mustawa 4 ini khususnya tetap dikasih semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam mempelajari ilmu tauhid dan juga ilmu-ilmu yang lain tentunya yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan nantinya ilmu ini bakal bermanfaat buat kita semua, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali dalam kajian kitab Aqidah Ahlil Islam karangan Al-Imamul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Setelah kita mengambil pelajaran pertama yang berkaitan dengan sifat Al-Wahdaniyah, sifat At-Tauhid, sifat yang paling utama dalam ilmu Tauhid, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal, dan tidak mungkin di alam semesta ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan atau lebih. Kenapa? Karena itu menunjukkan kekurangan atas tiap-tiap mereka. Yang namanya Tuhan harus sempurna dan tidak ada kekurangan sama sekali. Poin yang kedua ya akhwat yang dibahas dalam kitab ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala la ibtida'a li awwaliyatihi. Tiada permulaan dari keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada akhir daripada keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sifat 20 dikatakan ada sifat qidam, wujud, qidam dan baqa. Nah, qidam dan baqa ini adalah sifat yang paling utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya Tuhan ya akhwat itu harus senantiasa ada. Tidak boleh Tuhan itu pernah dia tidak ada atau akan tidak ada. Itu bukan Tuhan namanya. Berarti ada kekurangan ya. Dan ketiadaan ya. Ketidakadaan itu adalah kekurangan yang paling nyata. Jadi Tuhan itu harus senantiasa ada. Oke. Dan keberadaannya itu tidak ada mulanya. Kenapa demikian? Begini. Karena dalil naklinya ya. Qala Allah Ta'ala huwal awwalu wal akhiru. Ya na'am. Dan dalam dalil aklinya dari segi akal dikatakan kalau seandainya ada sang pencipta yang menciptakan Tuhan itu, ini sering terjadi di kalangan kaum muslimin yang mulai untuk bertafakkur. Dan ini telah diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang bertafakkur dengan alam semesta, ya, dia takjub dengan keindahan alam semesta. Kemudian dia berkata, siapa yang menciptakan alam ini? Indah sekali, cakep, Masya Allah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggi keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setan mulai masuk membisikinya. Lalu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ketika engkau mendengar itu, ketika engkau mendengar bisikan itu, fasta'id billah minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Dan di antara cara berlindung dari godaan setan, kita mengetahui dalil untuk menjawab argumen tersebut ya. Kita tahu dalil untuk menjawab logika tersebut ya. Coba kita jalan bareng-bareng ya akhwat dalam kemungkinan ini. Ya, coba kita pikir sekarang.
Kalau seandainya ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sang pencipta, betul? Allah sang pencipta, betul. Kalau kita buka kemungkinan ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, tabaan alam semesta ini tidak akan ada kecuali setelah adanya Allah Subhanahu wa taala dahulu, ya kan? Nah, ada Allah dulu baru kemudian ada alam semesta, ya, karena Allah sang pencipta. Kalau kita buka kemungkinan Allah itu tidak akan ada kecuali ada sang pencipta, mungkinkah terus dibuka pintu itu? Sang pencipta itu kemungkinan tidak akan ada kecuali sudah diadakan, diciptakan oleh sang pencipta sebelumnya. Dan dengan yang sebelumnya itu bisa jadi tercipta juga oleh yang sebelumnya. Ya. Pertanyaannya ini akan membawamu kemana? Akan bawa kita kemana? Akan adakah titik yang engkau stop di situ? Berhenti di situ. Bila mana engkau stop di situ, oh nggak mungkin ini pencipta ada yang menciptakan. Kenapa nggak mungkin? Sedangkan kemungkinan itu engkau buka di awal-awal tadi. Ya. Kenapa engkau stop di sini? Ya? Terus. Tiap sang pencipta itu diciptakan oleh yang sebelumnya sampai kapan? Maka tidak ada habisnya, wahai teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang pencipta ada yang nyiptain terus sampai kapan? Non-stop, ya. Gak bakal ada habisnya kalau ada yang menciptakannya. Dan bila mana tiada habisnya, bila mana kita buka pintu itu dan pintu itu terus terbuka dan tidak ada titik permulaan untuk engkau berhenti di situ, engkau buka kemungkinan ada sang pencipta yang menciptakan sang pencipta, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bumi dan langit ini tidak akan pernah ada. Karena keberadaannya itu tergantung dengan sang pencipta yang pertama. Kemudian sang pencipta itu tergantung kepada sang pencipta yang sebelumnya. Yang sebelumnya juga tergantung kepada sang pencipta yang sebelumnya, dan terus menerus begitu. Ketergantungan ini terus tiada hentinya. Berarti tidak mungkin bumi dan langit ada sebelum engkau menemukan titik pertama, ya. Sebelum engkau menemukan yang pertama sang pencipta yang tidak ada yang menciptakan, barulah di situ ada langit dan bumi. Sebelum engkau menemukan titik pertama sang pencipta yang tidak ada yang menciptakannya, ya, gak akan berhenti sebelum kita menemukan titik temu, yaitu sang pencipta yang tidak ada yang menciptakannya, ya. Kalau terus kita buka pintu itu, ya bumi tidak akan ada, langit tidak akan ada. Dan dalam ilmu tauhid ini dikatakan butlanut tasalsul. Contohnya itu begini, ada seorang prajurit, ya. Prajurit perang disuruh untuk menembak. Mereka udah siap-siap, ya. Udah siap-siap, tangannya semua pegang senapan, mau menembak. Tapi dikatakan jangan kalian menembak, jangan ditekan itu pencetan tombol untuk dor menembak, ya. Jangan kalian menembak sampai kecuali setelah mendapatkan perintah dari atasanmu. Oke, ya. Jadi apa yang dia buat? Ya mereka semua bakal menunggu perintah untuk menembak, ya. Menunggu aba-aba perintah untuk menembak. Mereka sudah siap, tinggal menunggu perintah aja. Nah, atasannya itu tidak boleh memberikan perintah kecuali menunggu perintah dari atasannya juga. Toyib. Yang atasannya atasan itu gak boleh memerintah juga kecuali menunggu perintah dari atasannya lagi. Terus menerus begitu. Nah, kalau seandainya begitu, tidak boleh atasan memberi perintah kecuali menunggu atasannya, apa yang akan terjadi? Kapan prajurit itu menembak, maka takkan terjadi tembakan. Tidak akan pernah terjadi tembak menembak. Soalnya nunggu perintah terus menerus, atasan ke atasan ke atasan. Namun apa yang terjadi di alam kenyataan kita saat ini? Prajurit ini menembak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ ada sosok atasan yang dia hanya memerintah. Dia tidak diperintahkan, tidak menunggu perintah, hanya memerintah, ya. Kalau ada fase titik ini baru akan terjadi tembakan itu. Jadi paham ya teman-teman.
Tapi kalau titik ini tidak ada, tiap atasan menunggu perintah atasan, maka tidak akan ada tembakan kalau begitu. Selamanya nggak bakal ada tembakan, nggak bakal ada langit dan bumi ya. Tapi yang ada dia telah menembak dengan izin. Nah, itu berarti ada atasan yang tidak perlu untuk menunggu perintah dari yang sebelum-sebelumnya. Begitulah ya. Bumi dan langit apakah nyata? Ada berarti telah tercipta. Berarti ada di situ titik pertama sang pencipta yang tidak tercipta ya. Jelas sekali bahwa bumi dan langit ini ada ya, dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tek, di sini stop ya. Bumi dan langit ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Stop ya. Karena kalau seandainya kita buka lagi kemungkinan lalu siapa yang menciptakan Allah, itu akan membawa ke pintu yang tiada henti-hentinya kayak yang tadi ya. Yang tiada henti-hentinya yang akan membuktikan bahwa langit dan bumi ini tidak ada. Namun kenyataannya bumi dan langit ada. Berarti pertanyaannya siapa yang menciptakan Allah? Bisa dijawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiada yang menciptakan Allah. Allah lah Maha Esa, Maha Abadi, Maha Awal yang tiada awalnya. Wahakadha. Buktinya apa? Ini ada langit, ada bumi adalah bukti kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala tiada awal dan akhirnya. Dan juga sama, bila Allah tidak ada yang mengawalinya, maka tidak ada juga yang mengakhirinya. Sama. Kalau ada awal pasti ada akhir. Karena tidak ada awalnya berarti tidak ada akhirnya. Yang namanya qadim pasti itu abadi. Pasti itu kekal ya, maha dahulu, maha abadi, maha kekal. Tapi bila mana perkara ada penghabisannya, berarti tidak mungkin dia itu qadim ya, nggak mungkin qadim. Nah, sesuatu yang tercipta atau yang diciptakan atau hasil ciptaan pasti ada yang menciptakan. Ini kaidahnya. Sesuatu yang tercipta pasti ada yang menciptakan. Ada sang pencipta di situ. Ada campur tangan sang pencipta. Berarti kalau yang tidak tercipta berarti tidak ada yang menciptakan. Dan Allah itu bukan ciptaan, bukan hasil ciptaan siapapun. Otomatis Allah itu ada dengan sendirinya dan tidak diciptakan ya. Karena kalau diciptakan pasti ada yang menciptakan ya. Allah sang pencipta iya, tetapi tidak diciptakan. Allah ada dengan sendirinya ya. Karena kalau tercipta ada yang menciptakan. Karena Allah tidak tercipta berarti tidak ada yang menciptakan ya. Begitulah kaidahnya seperti itu ya. Itulah perihal qidam baqo ya, qidam dan baqo, maha dahulu dan maha kekal. Sifat yang setelahnya adalah kemarin juga kita bahas mukhalafatul hawadis. Mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk-makhluknya. Yang mana Imam Haddad di sini menyebutkan dalil naklinya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, kemudian beliau lanjutkan dengan yang kedua. Beliau lanjutkan dengan yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Ini adalah sifat yang keempat. Mukhalafatul hawadisi itu sifat Allah yang keempat, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Dan dilanjutkan dari yang kedua ya, mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya. Kemarin udah kita bahas, yang kita daras kita sampai di sini sekarang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin, ila anqal wa annahu ta'ala muqaddasun aniz zamani wal makani wa an musyabahatil aqwani wala tuhita bihil jihatu wala ta'tarihil hadisat wala ta'tarihil hadisat. Sampai di sini pendek pembahasannya hari ini. Ini ibarah yang sangat indah dari Imam Haddad.
singkat dan padat. Ya, beliau berkata, wa annahu ta'ala muqaddasun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu muqaddasun aniz zaman wal makan. Free from the zaman wal makan. Bebas dari waktu dan tempat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari keterkaitannya dengan waktu dan tempat. Maksudnya Allah itu gak sama dengan akuan yang ada di makhluk-makhluknya di seluruh alam ini. Gak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Suci dari penyerupaan kepada makhluknya. Wala ta'tarihil hadisat. Dan Allah itu tidak diliputi oleh arah ataupun sesuatu yang tercipta. Mau jarak, mau arah, apapun Allah tidak diliputi itu semua. Itu punyanya makhluk. Allah tidak bergantung kepada tempat, tidak bergantung kepada waktu, tidak bergantung seperti makhluk-makhluknya, tidak diliputi arah dan tidak diliputi sesuatu yang telah Allah ciptakan. Tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi Allah. Katanya Allah kan dalilnya kemarin udah dibahas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada yang semisal Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun juga, kullu syai', ya, apapun juga. Gak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sesuatu apapun daripada yang Allah ciptakan. Wahakadha. Jadi setiap yang terbayang di bayanganmu, setiap yang terbayang di benak kita, di pikiran kita, sosok zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Tidak seperti yang kau bayangkan, tidak seperti yang kau pikirkan. Ya. Kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap kali ada yang terpikir di benakmu seperti itu, fallahu bi khilafi dzalik. Allah kebalikannya itu enggak begitu Allah. Tidak seperti yang kau bayangkan, ya. Karena yang kita bayangkan tuh pasti makhluk, ya, bukan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha yaqulun, ya, dikatakan seperti itu. Karena bayanganmu itu sesuatu yang tercipta. Engkau hanya sanggup membayangkan yang itu-itu aja gitu, yang ada yang dalam kadar pikiranmu yang pernah kau lihat atau apa, ya. Hanya bisa kita tuh makhluk hanya mampu membayangkan makhluk-makhluk, ya. Dan Allah tidak seperti itu, berbeda dengan makhluknya, tidak menyerupai siapapun, ya. Karena bayanganmu itu sesuatu yang tercipta dan Allah tidak menyerupai apa yang tercipta, ya. Oleh karena itu ya akhwat, ketika kita bertafakkur, maka tafakkaru fi khalqillah, ya. Tafakkurlah kepada makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, alam semesta, ya. Tumbuhan, gunung, laut, matahari, bulan, hewan, manusia, janin di dalam perut. Tafakkur gimana Allah nyiptainnya begini begitu, ya. Tafakkur kepada ciptaan Allah itu akan menguatkan imanmu, ya. Tapi la tatafakkaru fi dzatillah, ya. Tapi jangan bertafakkur pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu akan melemahkan imanmu. Wahakadha, ya. Tafakkur fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Tafakkurlah pada ciptaan Allah, itu akan menguatkan imanmu, dan jangan bertafakkur kepada zat Allah, karena itu akan melemahkan imanmu. Kalau manusia tidak bisa mengetahui hakikat daripada ruhnya sendiri, ruhnya sendiri dia nggak tahu hakikatnya kayak gimana, bagaimana bentuknya, ya. Padahal ruh itu makhluk loh. Ruh itu kan sesuatu yang bersifat makhluk, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengetahui hakikatnya. Ruh kita sendiri yang ada di badan kita nih, kita nggak tahu bentuknya kayak gimana. Lalu bagaimana mungkin, ya, kita bisa mengetahui hakikat sang pencipta ruh gitu. Ruhnya aja kita kesulitan, gak tahu kayak gimana hakikatnya, apalagi penciptanya. Allah Ta'ala sekali lagi tidak menyerupai makhluknya, sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Nah, di antara perihal yang dinobatkan sebagai sifatnya makhluk, nah, makhluk itu senantiasa dia berkaitan dengan waktu dan tempat, membutuhkan waktu.
untuk mengerjakan segala hal, membutuhkan tempat untuk mengerjakan segala hal, ya kan? Nah, makhluk membutuhkan waktu, manusia butuh waktu, tumbuhan butuh waktu untuk growing up, ya, untuk tumbuh. Hewan juga butuh waktu untuk tidur, untuk nyari makan. Ada tempatnya, ada persembunyiannya. Semua makhluk itu membutuhkan waktu dan tempat, ya kan? Maka waktu dan tempat ini adalah dzarf, adalah wadah. Waktu dan tempat ini adalah wadah, ya. Diibaratkan dia itu seperti wadah, dan memang wadah, na'am, ya. Dan Allah Ta'ala tidak masuk dalam wadah itu, teman-teman, ya. Yang masuk dalam wadah, tempat, dan waktu itu makhluknya Allah, ya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukanlah ada pada suatu tempat, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dalam kategori lingkaran waktu, tidak. Tidak dalam suatu tempat, tidak berkaitan dengan lingkaran waktu. Karena waktu dan tempat keduanya itu pun adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk berkaitan dengan makhluk itu biasa, ya. Dua-duanya ini, ya, zaman wal makan, waktu dan tempat ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jadi ada zaman dulu yang gak ada namanya tempat, dan gak ada namanya waktu sama sekali. Kenapa? Karena dua hal itu adalah makhluk, sampai kemudian dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada waktu, ada tempat, ada tanggal, ada hari, ada negara-negara, ada wilayah-wilayah, ada waktu dan tempat, ya. Dulunya nggak ada, ya, sampai Allah menciptakan waktu dan tempat, ya. Keduanya adalah wadah, keduanya adalah makhluk. Nah, kalau seandainya engkau nobatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu tempat, di suatu tempat, entah itu di langit kah, entah itu di arsy kah, ya, pertanyaannya, lalu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terciptanya tempat tersebut? Di mana? Kalau kita nobatkan Allah di bumi, lagi turun ke bumi misalnya, terus di mana sebelum terciptanya tempat tersebut, ya? Berarti pindah dong. Dulu Allah di arsy, kemudian pindah ke langit, kemudian pindah ke bumi, berarti pindah dong. Nah, perpindahan itu adalah sifatnya makhluk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bersifat sama dengan sifatnya makhluk. Sang pencipta nggak mungkin bersifat sama dengan ciptaannya. Kita nyiptain es krim, masa kita disamain dengan es krim? Meleleh kalau kena panas, ya. Kita nyiptain baju, masa kita disamain dengan baju, ya? Digunting-gunting rusak jadi keset, ya. Kita nyiptain film kartun, ya, udah meninggal ketabrak bisa hidup lagi, ya. Masa kita disamain dengan hal tersebut, ya, nggak mungkin, ya. Tidak mungkin sang pencipta sifatnya disamakan dengan yang diciptakan, ya. Jadi setiap perkara yang bersifat dengan sifatnya makhluk, maka dia itu makhluk. Kita bersifat dengan perkara yang sifatnya makhluk, maka dia itu makhluk, ya. Kalau seandainya kau kaitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lingkaran waktu, lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum adanya waktu? Sebelum Allah menciptakan waktu, bagaimana keadaannya? Oleh karena itu beliau berkata, muqaddasun aniz zamani wal makan, ya. Allah Ta'ala tidak masuk dalam kaitannya dengan waktu ataupun tempat. Bebas, ya, free from the time and bebas dari waktu dan tempat, place, ya. Lalu bagaimana kita sering melihat ayat-ayat Al-Quran yang maknanya itu ada kemiripan antara Allah dengan makhluknya. Pembahasannya luar biasa, ya, Masya Allah. Kalau Allah dinobatkan di suatu tempat, gak mungkin, ya, karena sama dengan makhluk. Kalau Allah pindah-pindah juga gak mungkin. Pindah-pindah dan bertempat itu juga sifatnya makhluk. Kalau Allah berkaitan dengan waktu juga nggak mungkin, karena Allah adalah sang pencipta waktu tersebut, ya. Terus kita lihat ayat-ayat Al-Quran, maknanya itu ada kemiripan antara Allah dengan makhluknya, ya. Seperti gimana? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istiwa. Dalam sebagian terjemahan, yang duduk di atas arsy-Nya, ya. Yang duduk di atas singgasananya. Kalau kita lihat
terjemahan di Qur'annya. Ya kan duduk berarti bertempat dong, kan duduk. Ya. Kayak kita duduk ya. Nah, perihal ini dijawab oleh Imam Haddad dalam perkataannya mustawin ala arsyihi. Ya, kita bahas nanti insyaallah karena modulnya ini cuman sampai hadisat ya. Modulnya cuman sampai Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi arah ya. Yang diliputi arah tuh kita timur, barat, utara, selatan atau enggak mirip sama sekali dengan yang tercipta ya, sifat-sifat makhluk yang tadi kita jelaskan ya. Ada cerita lucu mengenai ini ya. Favoritnya kakak ini ceritanya ya. Ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab saat mencari Tuhan. Sayyidina Umar bin Khattab itu setelah masuk Islam kadang suka ketawa sendiri, suka senyum sendiri, kadang suka nangis sendiri ya. Sampai Nabi Muhammad heran, "Kenapa kamu wahai Umar bin Khattab ya, wahai anaknya Pak Khattab? Kamu kenapa ya? Kok senyum-senyum sendiri, nangis-nangis sendiri?" "Ya Rasulullah, betapa bodohnya aku di zaman dulu ya," katanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketawa-ketawa sendiri kalau ingat di masa jahiliyah dulu ya. Dulu ya Rasulullah, semua orang itu pada punya bahan, alat-alat dan bahan untuk membuat Tuhan ya. Tuhannya dibuat ada bentuknya ya. Ada tempatnya untuk disembah gitu, untuk dihormati ya. Ada apa ya? Ada bentuknya lah, kelihatan gitu. Ada yang buat Tuhan dari kayu, ada yang buat Tuhan dari batu, ada yang buat Tuhan dari apa aja yang mereka temuin, dari tanah, dari ini itu semua pada membuat Tuhan. Aku nggak punya bahan apapun ya Rasulullah, akhirnya aku bikin Tuhan dari roti. Buat Tuhan dari roti. Aku buat kepalanya ya, karena sifatnya makhluk yang terbayang adalah makhluk. Bayangin Tuhan punya kepala, punya tangan, punya kaki gitu. Aku buat kepalanya pakai roti, kemudian tangannya pakai roti, perutnya, kakinya sampai jadi Tuhan. Aku dudukkan, aku sembah, katanya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian suatu saat aku lapar, lagi habis buat Tuhan, capek rupanya, akhirnya lapar. Sore-sore aku minta maaf sama Tuhan ya. "Tuhan, maafin dong, aku lapar, boleh nggak aku ambil tanganmu buat dimakan? Nanti aku gantiin," katanya Sayyidina Umar bin Khattab. "Maaf ya Tuhan ya," diambil tangannya, ceklek gitu ya, dimakan. Masih lapar, tangan kanan diambil, tangan kiri diambil, tangan kanan diambil, lapar lagi. "Maaf Tuhan," Tuhannya jadi cacat, gak punya tangan ya. Diambil kakinya, diambil perutnya, diambil kepalanya, lama-lama Tuhannya habis ya. Tidak berkuasa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ketawa Sayyidina Umar kalau ingat peristiwa tersebut ya. Betapa bodohnya dulu aku ya Rasulullah. Bikin-bikin sendiri, dimakan-makan sendiri. Dan Tuhannya gak bisa nyelamatin dirinya sendiri ya. Belum masuk agama tauhid ya. Belum kenal Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin enak rasa Tuhannya ya, rotinya tuh. Nah, yang tangan rasa stroberi, yang kaki rasa coklat, kepala rasa vanila mungkin gitu ya. Akhirnya beliau ketawa-ketawa sendiri kalau ingat hal tersebut ya. Gimana bisa ya bikin-bikin Tuhan sendiri, dimakan-makan sendiri. Subhanallah. Nah itulah, dan alhamdulillah kita semua terlahir dalam agama tauhid. Dan kita menerima syariat seindah-indahnya syariat, yaitu syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tauhid semakin dipelajari ke belakang semakin indah, semakin terkuak rahasia-rahasia yang insya Allah bisa menguatkan iman kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatna minal fitani wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minnakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.